Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Rindatul Aisyah dengan NPM 2108107010003. Kali ini saya akan membahas laporan mata kuliah basis data lanjut, yaitu tugas 2 basis data lanjut. Untuk deskripsi tugasnya sendiri adalah pertama kita disuruh untuk membuat query SQL yang melibatkan dua tabel. Soal kedua melibatkan dua tabel tapi menggunakan fungsi agregat. Yang ketiga itu melibatkan tiga tabel. Yang keempat itu melibatkan tiga tabel tapi menggunakan fungsi agregat. Yang kelima itu membuat view dari tiga tabel, yaitu customer, invoice, dan bill. Kemudian membuat query SQL yang memanfaatkan view yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian membuat query SQL yang melibatkan nama customer, jumlah yang berdasarkan payment method tertentu. Kemudian yang terakhir itulah mengembalikan nama customer yang membayar bill dengan amount sebanyak. Nah, untuk penjelasannya di sini kita perlukan untuk tugas satu, yaitu membuat meng-create table dan mengisi data-data pada tabelnya. Nah, untuk soal pertama itu adalah query yang melibatkan dua tabel. Artinya di sini kita akan melibatkan dua tabel. Nah, saya sendiri menggunakan tabel room dan tabel invoice, di mana query-nya itu melibatkan semua record atau data dari masing-masing tabel. Nah, select room bintang invoice bintang from room invoice. Artinya kita akan mencetak atau menampilkan semua report di mana tabel room dan invoice ini memiliki SSN yang sama, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Yang kedua, itu adalah kita disuruh untuk membuat query SQL melibatkan dua tabel tapi menggunakan fungsi agregat. Nah, di sini saya menggunakan tabel, itu adalah tabel invoice dan tabel bill dengan menggunakan inner join, di mana inner join sendiri adalah kita akan mengambil semua baris pada kedua tabel tadi, yaitu tabel invoice dan tabel bill. Nah, di sini kita akan menampilkan invoice ID dari tabel invoice, di mana invoice ini sudah kita aliaskan menjadi I. Kemudian minimal dari amount pada tabel B dengan B itu adalah merupakan alias dari tabel B, di mana invoice ID dan pada tabel invoice itu sama dengan invoice ID pada tabel B. Dan di sini kita menggunakan group by untuk mengelompokkan data yang memiliki invoice ID yang sama pada tabel invoice. Dengan kondisinya itu adalah minimal B amount-nya itu adalah kurang dari 1 juta. Sehingga kita akan mencetak invoice ID dengan B amount-nya ini kurang dari 1 juta. Artinya tidak ada yang lebih dari 1 juta dari semuanya ini. Kemudian soal ketiga itu adalah melibatkan tiga tabel. Nah, di sini saya melibatkan tiga tabel, yaitu tabel room dengan alias R, kemudian tabel customer dengan alias C, dan tabel invoice dengan alias I, di mana akan mencetak SSN pada tabel room dan room name pada tabel room, date in pada tabel room, kemudian first name pada tabel customer, invoice dash pada tabel invoice, dan payment method itu pada tabel invoice. Di mana kondisinya untuk room dan customer itu SSN-nya sama, begitu juga untuk customer dan invoice itu SSN-nya sama. Sehingga hasil yang keluar adalah seperti itu. Kemudian keempat itu kita melibatkan tiga tabel tapi menggunakan fungsi agregat. Nah, di sini fungsi agregat yang digunakan adalah max dan from, di mana tabel yang digunakan itu adalah tabel total, the price, dan room, dengan menggunakan fungsi join atau menggabungkan record dari tabel-tabel. Query ini akan menampilkan hotel ID dari tabel hotel, kemudian maksimal harga dari price pada tabel to be price dengan aliasnya itu adalah harga tertinggi, kemudian menghitung banyaknya SSN pada tabel room dengan aliasnya itu adalah jumlah SSN, pada tabel hotel itu H join to be price dengan kondisinya itulah hotel ID pada tabel hotel dan to be price itu sama. Kemudian join room
di mana kondisinya itu adalah hotel ID pada free price dan hotel ID pada room itu sama. Kemudian kita melakukan group by pada hotel ID untuk di tabel hotel dengan kondisi di mana maksimal dari harganya itu adalah 800.000. Artinya tidak boleh lebih dari 800.000. Artinya harganya itu adalah lebih dari 800.000. Sehingga yang dicetak adalah ini. Jadi semua harganya itu tidak ada yang kurang dari 800.000. Selanjutnya soal kelima itu adalah membuat view dari 3 tabel customer, invoice, dan bill. Di mana recordnya itu semuanya berasal dari tabel-tabel customer, tabel invoice, dan tabel bill. Kemudian di sini kita akan menampilkan record dari tabel-tabel. Hingga ini adalah hasilnya. Kemudian yang keenam itulah manfaatkan view hasil dari soal kelima tadi. Dan di sini saya akan mencetak first name, invoice ID, invoice desk, amount, bill date dari tabel data hotel, yaitu tabel dari tabel view sudah kita buat, di mana statusnya itu adalah paid. Hingga hasilnya adalah yang keluar adalah seperti ini. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengembalikan nama customer dan jumlah amount berdasarkan payment methodnya. Nah, di sini kita akan mencetak first name dan last name, di mana fungsi ini adalah menggabungkan first name dan last name, kemudian kita lihatkan dengan nama lengkap, kemudian kita akan mencetak amount dari tabel bill, kemudian payment method dari tabel invoice, di mana tabel ini inner join, artinya kita akan mengambil semua baris dari tabel-tabel, di mana kondisinya invoice ID ini sama di tabel bill maupun di tabel invoice. Dan dengan kondisi payment methodnya itu adalah transfer, artinya semua payment methodnya itu adalah transfer, tidak ada yang cash ataupun yang menggunakan kredit card. Kemudian yang terakhir, kita akan mengembalikan nama customer yang membayar bill dengan amount paling mahal. Artinya kita akan menampilkan siapa ya orang yang amount-nya itu paling tinggi. Sehingga kita akan mencetak first name, last name dengan alias nama lengkap, kemudian bill ID-nya, dan amount-nya itu dari tabel bill, di mana amount-nya itu merupakan harga tertinggi dari tabel bill. Sehingga yang keluar adalah Harry Potter dengan bill ID-nya ini, dan amount itu adalah 7.500.000. Artinya inilah amount paling tinggi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.